Halo semua, senang sekali bisa kembali temani kalian di MJ Movie. Semoga selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Kali ini kita kupas film Marvel terbaru dengan judul Morbius, The Living Vampire. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang ilmuwan bernama Dr. Michael Morbius sedang berada di sebuah pintu gua. Dia sengaja menyayat telapak tangannya agar darah yang menetes bisa memancing kelelawar di dalam gua segera berhambur keluar. Flashback beberapa tahun ke belakang. Morbius kecil ternyata pernah tinggal di sebuah rumah sakit karena penyakit darah langka yang dia derita mengharuskannya cuci darah 3 kali dalam sehari. Itu jugalah yang membuat Morbius kesulitan berjalan. Di satu hari, Dr. Emil Nicholas, kepala rumah sakit di sana yang juga ayah angkat Morbius, membawa seorang anak lainnya dengan sakit yang sama dengan Morbius. Lucian namanya. Tapi Morbius lebih senang memanggil dia dengan Milo. Di saat mereka mulai berbincang untuk lebih saling mengenal, tiba-tiba mesin pompa darah Milo bermasalah. Meski sedikit panik, Morbius yang memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan sigap berusaha memperbaikinya. Dia gunakan per di dalam ballpoint untuk mengganti baterai yang ada di dalam mesin pompa darah. Usahanya tidak sia-sia. Milo mulai bergerak dan kemudian dia tersadar. Mendapati itu, Morbius sangat senang sebab dia mengira Milo sudah tidak akan tertolong lagi. Demikian juga halnya dengan Dr. Nicholas. Dia bukan saja terkejut, tapi juga bangga atas kemampuan Morbius. Oleh sebab itu Dr. Nicholas pun mengajukan beasiswa kedokteran di New York untuk Morbius. Morbius setuju setelah meminta Dr. Nicole berjanji agar selalu menjaga Milo. Ketika Morbius berangkat, dia tinggalkan sepucuk surat untuk sahabat barunya. Milo membacanya dengan senang hati. Sayangnya surat itu terbawa angin. Milo pun berusaha mendapatkan kembali suratnya. Sewaktu dia cari, ternyata surat itu jatuh di sekolah sebelah. Di tangan anak-anak nakal, surat dari Morbius bukannya dikembalikan pada Milo, tapi justru Milo mendapat bulian dari mereka. Beruntung Dr. Nicholas melewati tempat itu dan dia pun menolong Milo. Beberapa tahun berlalu, akhirnya Morbius sudah menyelesaikan sekolah kedokterannya dengan prestasi yang sangat luar biasa. Bahkan dia mendapatkan penghargaan karena sudah berhasil menyelamatkan ribuan nyawa dengan penemuannya tentang obat-obatan. Setelah menolak Nobel dari pemerintahan Swedia, Dr. Morbius lebih memilih mengabdikan dirinya di sebuah laboratorium Horizon. Dia juga merawat seorang anak bernama Anna yang mengalami sakit serupa dirinya, kelainan darah langka. Tidak sendiri, ada Dr. Martin yang menemaninya. Selain sebagai kekasih, Dr. Martin juga partner kerja yang baik. Dr. Martin akan selalu mendukung apapun yang dilakukan kekasihnya sepanjang itu masih masuk akal, termasuk menggunakan kelelawar sebagai bahan uji coba pembuatan serum untuk mencari obat atas penyakit darah langka yang juga diderita Dr. Morbius. Di saat mereka berada di laboratorium, mereka juga membicarakan Milo. Sahabat dari masa lalu itu sekarang sudah menjadi pengusaha sukses. Tapi sama seperti dirinya, penyakit darah langka belum juga beranjak dalam tubuh mereka. Dan kemudian setelah serum buatan selesai, Dr. Morbius mencobanya pada seekor tikus putih. Sayangnya percobaan mereka gagal, sebab tikus putih yang sudah disuntikan serum terlihat kejang-kejang sebelum kaku tak lagi bergerak. Akhirnya mereka pun berpikir jika tikus itu sudah mati. Di saat yang bersamaan, Dr. Morbius mendapat kabar jika Anna dalam kondisi kritis. Bergegas keduanya berlari ke ruangan Anna. Mereka memberikan pertolongan dengan menyuntikkan obat penenang. Namun ketika hendak keluar dari ruangan, Dr. Martin sekilas melihat tikus putih yang tadinya mati kembali bergerak. Dia pun segera memberitahu Dr. Morbius. Beberapa hari kemudian, Dr. Morbius mendatangi Milo. Dia menceritakan tentang penemuannya. Dari sanalah mereka sepakat menyewa sebuah kapal untuk menjalankan misinya. Rencana itu sengaja dilakukan jauh dari keramaian sebab tak ada izin resmi.
Waktu yang disepakati pun tiba. Di atas kapal lepas pantai, Dr. Marbius ditemani Dr. Martin mulai beraksi. Dengan bantuan Milo, bukan saja kapal dan fasilitas canggih yang mereka dapat, tapi juga beberapa orang untuk menjaga. Berkala Dr. Martin mulai menyuntikkan serumnya atas arahan Dr. Marbius. Untuk menghindari hal buruk terjadi ketika serum tersebut mulai bereaksi, maka Dr. Marbius diikat pada sebuah kursi besi yang memang sengaja dirancang untuk eksperimen. Waktu berlalu. Melihat kondisi Dr. Marbius, sebenarnya Dr. Martin sangat cemas. Tapi dia tetap berusaha untuk tenang dan fokus pada tahap selanjutnya. Hingga datang satu dari sekian orang penjaga masuk ke dalam ruang laboratorium. Merasa terusik, Dr. Martin pun protes karena areanya diganggu. Namun laki-laki itu tak menggubris. Dia justru menanyakan keberadaan Dr. Marbius. Merasa ada yang tidak beres, spontan Dr. Martin mengikuti arah pandang penjaga itu ke tempat di mana Dr. Marbius berbaring. Benar saja, Dr. Marbius sudah tak ada lagi di sana. Ironisnya, Dr. Marbius justru tampak bergelantungan di langit-langit dengan wajah menakutkan. Kemudian brutal dia menyerang penjaga dan menghisap darahnya. Sementara kepanikan Dr. Martin membuatnya tidak bisa berpikir panjang. Dia hanya berteriak, berusaha menghentikan tembakan-tembakan beruntun yang diarahkan pada Dr. Marbius. Setelah para penjaga lainnya mulai berdatang, kekacauan tak lagi terhindari. Dr. Martin terkapar setelah kepalanya terantuk sudut meja ketika dia bermaksud menghentikan para penjaga. Mendapati kekasihnya tak lagi bergerak, maka Dr. Marbius pun semakin menggila. Setelah sekian lama bertarung, Dr. Marbius pun mulai tersadar. Dia memperhatikan tangannya yang tampak berbeda. Penasaran, maka segera dia bangkit dan mencari cermin. Sungguh di luar dugaan, badannya seolah tak pernah digerogoti penyakit. Ingin tahu lebih banyak apa yang sebenarnya terjadi, maka Dr. Marbius pun mendatangi CCTV. Dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat kebenaran. Serum yang dia buat sudah mengubah dirinya menjadi makhluk penghisap darah. Beruntung Dr. Martin tidak menjadi korban karena dia terlepas dari penglihatannya setelah terjatuh pingsan. Sebelum pergi meninggalkan kapal dan membawa semua serum, Dr. Marbius menghubungi FBI. Di bawah pimpinan Simon dan Al, IBM menemukan Dr. Martin yang masih hidup. Mereka pun mulai serius menyelidiki luka yang ada pada semua mayat, sebab luka itu terlihat janggal. Luka semacam gigitan binatang buas. Di tempat berbeda, ternyata Dr. Marbius kembali ke Lab Horizon. Dia lakukan lagi penelitian lanjutan atas reaksi serum dan cara mengontrol diri ketika serum tersebut mulai bekerja di dalam tubuh. Dr. Marbius juga melatih kemampuannya menjadi sosok berbeda dengan wujud, perilaku, dan semua yang menyerupai asal muasal serum tersebut dibuat. Kelelawar, penglihatan, pendengaran, hingga gerakan tubuhnya. Dr. Marbius juga menciptakan darah buatan agar kebutuhannya akan darah manusia bisa terelakkan. Tapi dari penelitian ternyata darah buatan tidak efektif. Rasa haus bisa tertahan hanya dalam waktu 6 jam. Dan di kediaman Milo, dia mendengar semua pemberitaan dari televisi tentang kekacauan yang terjadi di dalam kapal. Tidak menunggu lama, Milo mendatangi laboratorium Horizon karena dia yakin sahabatnya pasti mengamankan diri di sana. Ketika Milo sudah sampai di laboratorium, kondisi Dr. Marbius sudah sangat sekarat. Dia meminta Milo untuk mengambilkan kotak darah buatannya di peti pendingin. Akhirnya Milo paham apa yang sedang terjadi, dan dia ingin Dr. Marbius juga menyuntikkan serum itu padanya. Tapi Dr. Marbius menolak, sebab dia tidak ingin Milo sekacau dirinya. Dr. Marbius berjanji akan mencari penawarnya terlebih dahulu sebelum menyuntikkannya pada Milo. Mendengar itu, Milo sangat kecewa. Terlebih dia melihat bagaimana kondisi tubuh Dr. Marbius yang tampak gagah.
Dengan kesal dia pun meninggalkan laboratorium. Suatu hari 2 orang dari FBI mendatangi Dr. Martin yang kondisinya sudah mulai membaik. Mereka bertanya tentang peristiwa di kapal saat itu dengan menunjukkan beberapa foto. Dr. Martin menjawab tidak tahu menahu sebab kondisinya dalam keadaan pingsan. Malamnya Dr. Marbius yang datang. Dia ingin memastikan kondisi kekasihnya baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian di laboratorium Horizon, seorang perawat terlihat ketakutan. Dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Keesokan harinya, Dr. Marbius mendengar ada kegaduhan di luar sana. Dia pun segera bergegas keluar dari ruangannya. Melihat banyak orang sedang berkerumun, rasa ingin tahu membawanya mendekat. Alangkah terkejutnya Dr. Marbius mengetahui seseorang tewas dengan luka gigitan. Pikirannya kacau. Dr. Marbius khawatir jika di luar kesadaran dialah yang melakukan itu. Maka tanpa menunggu lagi, segera dikemasinya kantong-kantong darah miliknya dan secepatnya menjauh dari Horizon. Tapi terlambat. Orang FBI yang sedari awal memang sudah mencurigainya segera menangkap Dr. Marbius ketika mereka bertemu di lobi. Setelah sekian lama terjadi aksi kejar-kejaran, Dr. Marbius akhirnya memutuskan untuk menghentikan perlawanan. Dia tidak ingin jatuh korban lebih banyak lagi. Ketika diinterogasi, Dr. Marbius tetap bertahan dengan alibinya. Dia bersikeras tidak tahu menahu atas semua kekacauan yang terjadi. Kemudian tak lama berselang datang Milo yang mengaku sebagai pengacara Dr. Marbius. Saat mereka berdua, Milo memberikan kantong darah pada Marbius. Sepeninggal Milo, Dr. Marbius berpikir bagaimana mengatasi masalah yang terjadi. Namun tak sengaja matanya tertuju pada tongkat Milo yang tertinggal. Rasa marah dan kecewa pada sahabatnya membuat Dr. Marbius hampir tidak bisa menahan diri. Dia sangat yakin jika Milo sudah mencuri serum dan menggunakannya, hingga kekacauan demi kekacauan terjadi belakangan ini. Maka tak ada alasan lagi baginya untuk tetap bertahan di sini. Dia harus menggantikan Milo. Dan ketika Dr. Marbius sudah menemukan Milo, dia berusaha menghentikannya, bahkan berjanji akan mencarikan obat penawar secepatnya. Tapi Milo menolak. Dia justru mengajak Dr. Marbius untuk bergabung dengannya. Menurutnya orang-orang seperti mereka juga berhak mendapat kehidupannya kembali. Akhirnya perbedaan pendapat itu berujung saling serang. Dr. Marbius terbawa emosi, demikian juga sebaliknya. Pertarungan mereka berlanjut hingga ke sebuah stasiun. Di tengah keramaian pun mereka tidak peduli. Bahkan beberapa petugas yang datang untuk melerai menjadi korban keliaran Milo. Dia membunuhnya dan menghisap darahnya. Dr. Marbius kemudian menghindar. Dia tidak ingin bertikai lebih parah dengan sahabatnya sendiri. Sayangnya Milo belum bisa mengontrol reaksi serum yang ada dalam tubuhnya. Dia terus saja mengejar Dr. Marbius. Beberapa hari kemudian Dr. Marbius diam-diam menemui Dr. Martin. Mereka sepakat akan memperbaiki keadaan yang semakin memburuk akibat serum ciptaan Dr. Marbius. Hal pertama yang akan mereka lakukan, Dr. Martin akan mengambil semua peralatan yang ada di laboratorium Horizon. Dan kemudian mereka akan mencari laboratorium sendiri untuk membuat serum penawar. Sementara di tempat berbeda, Milo sangat menikmati perubahan pada tubuhnya. Namun kekuatan yang dia peroleh justru membuat Milo sering kehilangan kontrol atas emosi dan perilakunya. Bak vampir haus darah, Milo sering mencari cara untuk bermasalah dengan siapa saja. Hingga jatuh banyak korban, akhirnya FBI memperlihatkan wajah Dr. Marbius dan Milo di televisi. Setelah mereka mendapat rekaman CCTV ketika Milo melakukan aksi liarnya. Pemberitaan tersebut dilihat Dr. Nicholas,
orang yang sangat berjasa bagi Milo dan juga Dr. Marbius itu langsung menemui Milo untuk mencari kebenaran. Namun sungguh tragis, Milo justru dengan brutal menyerang Dr. Nicholas ketika ayah angkatnya itu tidak membenarkan perilakunya. Di tempat berbeda, Dr. Marbius dan Dr. Martin sudah berhasil menemukan serum penawar. Dia pun kemudian pergi mencari Milo. Dalam perjalanannya, Dr. Marbius menerima telepon. Dengan suara lirih, Dr. Nicholas menceritakan apa yang terjadi. Dia juga meminta anak angkatnya itu untuk segera datang. Begitu bertemu dan meminta Dr. Marbius untuk berjanji akan menolong Milo dari kehancurannya, akhirnya Dr. Nicholas pun meninggal. Dalam penyesalan, kecewa dan amarah, Dr. Marbius menggunakan kemampuan pendengarannya untuk mencari tahu keberadaan Milo. Tapi justru suara Dr. Martin yang dia dengar dan sedang berada dalam kesulitan. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada kekasihnya, Dr. Marbius langsung terbang ke arah suara. Terlambat, Dr. Martin sudah terkapar. Melihat wanita yang dicintainya meregang nyawa, Dr. Marbius pun meradang. Dia cium Dr. Martin sebagai tanda perpisahan. Namun tak disangka Dr. Martin justru menggigit kuat bibir Dr. Marbius hingga tetesan darahnya mengalir ke bibir Dr. Martin. Secepat kilat Dr. Marbius menghisap darah di leher Dr. Martin untuk mendapatkan kekuatan kelelawarnya. Kemudian dia berbalik badan dan langsung menyerang Milo. Dr. Marbius kalah. Dia tersungkur dan tertindih reruntuhan gedung. Dalam situasi sulitnya, Dr. Marbius gunakan kemampuannya yang bisa berkomunikasi dengan kelelawar. Selanjutnya ada ratusan bahkan ribuan kelelawar keluar dari sarangnya, menghampiri Dr. Marbius dan menyembuhkannya. Kemudian bagai dikomando, kelelawar-kelelawar itu serentak bergerak menyerang Milo. Tidak tinggal diam, Milo melakukan perlawanan. Dengan tombak besi di tangan, dia berusaha mencapai Dr. Marbius. Sementara Dr. Marbius sendiri yang sudah pulih, bahkan mendapat kekuatan lebih dari kelelawar-kelelawar tadi, justru melesat lebih cepat, menancapkan suntikan yang berisi serum penawar ke tubuh Milo dan membuatnya tewas. Beberapa waktu kemudian, orang-orang dari FBI datang. Tepat di saat mereka melongok ke lubang besar, Dr. Marbius diiringi kelelawar-kelelawarnya melesat terbang menjauh. Di tempat berbeda, Dr. Martin ternyata masih hidup. Dia memperoleh hidupnya kembali setelah menelan darah Dr. Marbius yang menetes saat itu. Dan di scene terakhir, kita diperlihatkan pada retakan multiverse dalam film Spider-Man The Way Home. Tampak Vulture sudah ada di dalam penjara universe Marbius. Dia mendapatkan kebebasannya dan kembali siap beraksi. Vulture kemudian menjumpai Dr. Marbius di sebuah padang lapang. Menggunakan kostum kebesaran lengkap dengan sayap armornya, dia meminta Dr. Marbius untuk bergabung dengannya menghancurkan Spider-Man. Terbujuk hasutan Vulture, akhirnya Dr. Marbius mengiyakannya. Dan film pun bersambung.